Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Airuzone, masih bersama saya, Airuz. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat dong ya? Oke guys, setelah di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan ikan cupang jantan dan ikan cupang betina. Terus kita juga sudah membahas tentang ciri-ciri ikan cupang yang siap untuk dikawinkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengawinkan ikan cupang. Sebelum kita ke proses mengawinkan ikan cupang ini guys, kita harus persiapkan alat-alat maupun bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu yang pertama kita harus siapkan wadah pemijahan. Wadah pemijahan ini bisa menggunakan apa saja ya guys. Yang penting jangan terlalu kecil maupun terlalu besar. Nah, di sini saya menggunakan soliter kaca guys. Soliter kaca ini berukuran tinggi sekitar 20 cm, lebar 15 cm. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan apa saja ya teman-teman. Yang penting yaitu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan media gelembung. Media gelembung ini bisa berupa styrofoam, terus plastik yang bening, terus bubble wrap seperti ini ya guys, terus busa yang biasanya digunakan sebagai pelindung buah-buahan guys. Nah, seperti ini kita juga bisa gunakan, tapi untuk saya sendiri saya sering menggunakan plastik bening guys. Nah, plastik bening seperti ini itu harus dilubangin tengahnya guys. Sebetulnya enggak juga nggak apa-apa sih, tapi kalau saya pribadi itu saya lubangin tengahnya. Nah, tujuannya itu agar nanti ketika si pejantan itu membuat busanya terlalu banyak, kita masih bisa melihat si telur-telur itu lewat lubang ini guys. Nah, seperti itu. Kemudian setelah media, kita juga siapkan air endapan. Nah, air endapan ini yang saya gunakan biasanya minimal saya endapkan 24 jam ya guys, karena air di tempat saya tidak bisa langsung digunakan untuk ikan cupang. Kemudian yang keempat, kita juga harus siapkan garam ikan. Untuk garam ikan nggak perlu banyak-banyak ya guys, secukupnya saja. Fungsi garam ikan sendiri ini untuk membunuh bakteri-bakteri guys yang ada pada tubuh ikan, terus membunuh parasit-parasit juga. Kalau tanpa garam ini biasanya ikan gampang sakit ya guys. Terus gimana sih kalau kita nggak ada garam ikan? Nah, kita bisa gunakan garam dapur ya guys. Garam dapur biasa itu yang biasa digunakan, tapi kalau bisa yang tanpa mengandung yodium guys. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting garam lah. Setelah garam, kita siapkan juga daun ketapang olahan. Nah, ini kalau daun ketapang olahan bisa jadi penting, bisa jadi enggak juga ya guys, karena banyak juga yang enggak menggunakan daun ketapang waktu proses breeding atau mengawinkan ikan cupang ya guys. Mereka juga berhasil, tapi kalau saya pribadi saya selalu menggunakan daun ketapang, karena menurut saya sendiri ya guys, kalau menurut saya daun ketapang ini, ketika saya menggunakan daun ketapang, si pejantan itu lebih banyak membuat busa guys, dibanding ketika saya itu tidak menggunakan daun ketapang. Nah, terus alasan lainnya karena di tempat saya lagi-lagi airnya kurang bagus guys, jadi saya pakai daun ketapang supaya ikan cupangnya nanti merasa di habitat nenek moyangnya ya guys.
Kemudian untuk yang selanjutnya kita siapkan wadah pembesaran. Wadah pembesaran ini berbeda dengan wadah pemijahan ya guys. Untuk wadah pembesaran sendiri itu lebih besar dari wadah pemijahan. Tujuannya agar anakan atau burayak ikan cupang nanti dapat berkembang dengan baik. Biasanya menggunakan wadah styrofoam buah. Kalau saya ya guys, kalau saya biasanya menggunakan wadah itu styrofoam buah yang berukuran 44 kali 36 sentian ini kayaknya guys. Itu saya gunakan untuk satu pasang ikan cupang ya guys. Jadi menurut saya itu sudah cukup lah, sudah cukup. Dan itu akan saya ganti ke wadah yang lebih besar setelah terlihat penuh atau sesak dengan burayak guys. Jadi seiringnya waktu nanti burayak semakin besar, wadah itu akan semakin penuh guys dengan burayak. Makanya saya akan pindah ke wadah yang lebih besar. Nah, setelah kita siapkan wadah pembesaran, kita siapkan juga daun pisang kering. Daun pisang yang kering ya guys. Nah, ini nanti kita akan gunakan di wadah pembesarannya. Nah, kemudian setelah itu semua kita siapkan, dan yang paling penting itu kita harus siapkan indukan ikan cupang yang siap kita kawinkan ya guys. Nah, ciri-cirinya gimana? Ada di video sebelumnya guys, ditonton saja video-video saya yang sebelumnya. Nah, indukan ini juga jangan lupa dikasih makan dulu biar dia kuat nanti ya guys, terutama si pejantan. Nanti kan ketika si betina itu sudah bertelur, nah kita angkat itu si betina. Nah, tugas selanjutnya adalah tugas si pejantan untuk menjaga telur dan menjaga burayak. Karena ketika proses pengawinan dan menjaga burayak itu guys kurang lebih sekitar 4 hari, berarti sekitar maksimal biasanya itu 1 minggu si pejantan akan puasa guys. Saya nggak pernah mengasih makan ikan ketika saya breeding ya guys, itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman lain biasanya ada yang dikasih makan, ada yang enggak. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah saya kasih makan waktu proses breeding. Nah, setelah semuanya kita siapkan, kemudian kita ke langkah-langkah atau proses mengawinkan ikan cupang. Oke guys, pertama-tama kita ambil wadah pemijahannya, lalu kita tuangkan air endapan yang tadi sudah kita sediakan. Nah, ketinggian air di sini kurang lebih 10 sampai 15 cm ya guys. Karena yang akan kita breeding nanti itu kebetulan berjeniskan plakat atau ekor pendek, kita akan kasih 11 sampai 12 cm ini guys ya, kurang lebih. Kalau untuk ikan cupang yang berjeniskan half moon atau ekor lebar, biasanya saya itu di bawah ini ya guys, karena kalau ketinggian itu kasihan juga guys ikannya. Nah, setelah kita tuangkan air endapannya, kita masukkan daun ketapang olahannya guys. Daun ketapang olahan ini bukan daun ketapang yang baru jatuh dari pohon terus langsung saya gunakan ya guys, tapi daun ketapang yang sudah saya olah sendiri dengan cara yaitu saya bersihkan daun ketapang yang kering, lalu saya bilas dengan air, terus saya remas sampai tiris ya guys. Setelah tiris saya masukkan ke dalam kantong plastik kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, setelah 24 jam saya keringkan itu guys, saya jemur sampai kering, benar-benar kering. Setelah benar-benar kering baru bisa saya gunakan guys.
setelah daun ketapang kita masukkan, lalu kita masukkan garam ikan secukupnya ya guys. Nah, di sini karena saya menggunakan wadah soliter kaca berukuran 20 x 15 cm dengan ketinggian air kurang lebih 12 cm, maka garam ikan 1,5 sendok kecil saja sudah cukup ya guys. Setelah kita masukkan garam ikan dan daun ketapang olahan tadi, kita bisa aduk-aduk dulu sampai garam ikan itu larut dalam air. Kemudian baru kita bisa masukkan media busa yang tadi sudah kita siapkan. Setelah media busa kita masukkan dan air sudah mulai tenang, kita bisa masukkan si pejantannya dulu. Nah, kenapa si pejantannya dulu? Tujuannya agar si pejantan itu bisa lebih mengenal tempat barunya. Nah, setelah si pejantan itu mengenal tempat barunya, baru nanti kita bisa masukkan si betinanya. Di sini proses ini bisa memakan waktu sekitar 10-15 menitan ya guys. Dan saya di sini tidak menggunakan proses perjodohan lagi di dalam wadah pemijahan. Proses itu sudah saya lakukan ketika ikan cupang masih di dalam soliter. Itu saya jejerkan dan saya buka tanpa sekat. Itu kurang lebih sekitar 24 jam guys. Jadi ikan ini sudah saling mengenal satu sama lain ya guys. Oke guys, setelah kurang lebih 15 menit kita bisa masukkan si betina ke dalam wadah pemijahan ya guys, atau kita campur. Nah, karena saya tidak menggunakan proses perjodohan lagi, proses ini sebaiknya dilakukan ketika sore hari. Tujuannya agar si ikan cupang ini sudah tidak terlalu agresif lagi guys. Jadi menjelang malam itu biasanya ikan cupang sudah tidak mulai agresif ya guys. Jadi kita lakukan proses ini di sore hari. Setelah itu kita bisa letakkan wadah pemijahan di tempat yang sepi guys, supaya proses perkawinannya tidak terganggu. Kita tunggu 1 hingga 3 hari ke depan dan kita bisa cek setiap sore ya guys. Jadi kita bisa mengeceknya itu pas sore, jangan siang ya guys, karena biasanya ikan cupang itu bertelur di waktu-waktu pagi menjelang siang maupun siang menjelang sore guys. Jadi di waktu-waktu itu kita jangan cek ya guys, kita mendingan ceknya itu di waktu sore-sore aja guys. Nah, setelah si betina bertelur, kita bisa angkat si betinanya. Kita angkat si betinanya itu hati-hati ya guys, jangan sampai kita merusak sarangnya. Nah, ciri-ciri betina yang sudah bertelur biasanya perutnya sudah mengecil, terus dia biasanya suka sembunyi di balik daun ketapang yang tadi. Nah, ini juga salah satu fungsi dari daun ketapang di wadah pemijahan yang saya gunakan ya guys. Jadi bisa menjadi tempat berlindung bagi si betina setelah proses bertelur. Sedangkan si pejantan ketika selesai proses bertelur, dia akan menjaga sarangnya dengan selalu berada di bawah busa tempat telur-telurnya itu mereka letakkan. Setelah kita angkat si betina, kita bisa diamkan si pejantan dan telur-telurnya itu sampai 4 hari, dimulai dari hari mereka mulai bertelur ya guys, untuk kemudian kita pindahkan nanti ke wadah pembesaran. Nah, kenapa di usia 4 hari? Karena biasanya di usia 4 hari itu si burayak sudah mulai pandai berenang guys, dan biasanya di usia 4 hari si burayak itu sudah mulai mencari makan guys. Karena ketika dia baru menetas itu belum membutuhkan makanan ya guys, karena dia masih
menyimpan makanannya di dalam perut. Sisa-sisa makanan itu di telur ya guys, dia masih simpan di perut sampai usia 4 hari. Sambil kita menunggu 4 hari, kita bisa siapkan wadah pembesarannya. Nah, wadah pembesarannya kita siapkan guys. Kita tuangkan air dengan ketinggian kurang lebih ya 10-15 cm ya guys, seperti tadi. Terus kita kasih garam ikan secukupnya. Nah, setelah kita kasihkan garam ikan, lalu kita masukkan daun pisang kering. Nah, ini kenapa kok daun pisang kering bukannya daun ketapang? Alasannya itu karena daun pisang kering ini lebih awet dalam proses pembusukannya ya guys, dan lebih cepat menghasilkan mikroorganisme seperti infusoria guys. Nah, infusoria ini berguna juga guys untuk pakan alami si burayak ikan cupang nanti. Biasanya dalam waktu 3 hari infusoria ini sudah bisa kita temui di wadah pembesaran dengan daun pisang kering ini guys. Jadi pas kita tahu ikan cupang kita bertelur, langsung deh kita siapkan wadah pembesaran ini, karena 3 hari atau 4 hari kemudian itu infusoria sudah keluar di media pembesaran, dan ikan cupang kita, burayak ikan cupang kita sudah bisa kita pindahkan ke wadah pembesarannya guys. Nah, setelah itu kita juga bisa kasih makan tambahan ya guys, seperti Artemia tetas atau Artemia kultur. Untuk pakan tambahannya itu guys selama kurang lebih 14 hari. Kemudian kita bisa gunakan kutu air, bisa kutu air yang disaring atau kutu air biasa ya guys. Kita bisa gunakan itu sampai usia kurang lebih 30 harian. Setelah 30 harian nanti burayak sudah bisa mulai memakan cacing sutra. Nah, kita kasih cacing sutra di usia 30 harian guys, agar si ikan cupang itu lebih cepat dalam perkembangannya ya guys. Oke guys, mungkin itu saja cara-cara mengawinkan atau breeding ikan cupang yang biasa saya gunakan. Semoga ikan cupang yang tadi kita kawinkan itu berhasil ya guys, dan bisa kita buatkan lagi video perkembangannya. Kalau teman-teman ada cara lain yang lebih praktis lagi, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau perbuatan yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel ya guys, agar bisa berkembang lagi dan bisa menyajikan konten-konten lainnya yang menghibur dan mengedukasi pastinya. Tetap semangat, salam satu air, salam hangat, salam hormat. Saya dari Airuzon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.